Bagi mereka yang mempercayai suluk Gatholoco dan Serat Darmo Gandul, 1978 menjadi tahun paling sakral. Meski isi suluk dan serat itu tidak sesuai fakta sejarah, orang-orang yang merindukan kembalinya agama Budi di tanah Jawa selalu menunduk dengan dada berdebar ketika Gunung Merapi erupsi. Sebelum membahas kesakralan tahun 1978, perlu dipahami dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, agama Buddha yang dimaksud dalam suluk Gatholoco, Serat Darmo Gandul, dan juga Babat Kadiri lebih mendekati kepada ajaran Kapitayan yang sudah dianut orang Jawa jauh sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha. Dasar dari pemahaman ini adalah suluk Gatholoco juga mengecam kedatangan Aji Saka yang membawa ajaran Hindu dari India ke Jawa. Aji Saka orang dari India, sedang Anda adalah orang Arab. Karena itu sama-sama tidak menghargai sesama manusia, sama-sama membuat sulit air, tulis Serat Gatholoco. Jika dilihat dari berbagai cerita rakyat seperti Aji Saka, maka Hindu lebih dulu datang ke tanah Jawa dibanding Buddha. Oleh karenanya, dalam beberapa tafsir lain, Buddha yang dimaksud dalam suluk Gatholoco adalah ajaran budi pekerti yang menjadi dasar kepercayaan Kapitayan yang banyak dianut orang-orang Kejawen. Bukti lainnya, penganut ajaran budi pekerti ini sampai sekarang masih banyak dan mereka bukan penganut agama Buddha. Kedua, Gatholoco dan Darmo Gandul atau Dharma Gandul tidak termasuk sebagai karya sastra Jawa yang adiluhung. Bahasa yang digunakan dan alur ceritanya lebih menyerupai orang menggigau. Bahkan arti Gatholoco sendiri sangat vulgar dan isinya mirip penganut aliran Tantra atau Tantrisme yang menjadikan seks sebagai alat masuk ke alam spiritual. Hal ini bisa dipahami karena tokoh dalam Gatholoco sedang mabuk candu. Sedang dalam Darmo Gandul, penceritanya yakni Kalamwadi hanya mendasarkan pada cerita gurunya. Bagaimana dengan Babat Kadiri? Isinya adalah kesaksian arwah Utolocaya yang masuk ke dalam diri Ki Sodong. Pola penulisan demikian lebih sering digunakan dalam cerita-cerita fiksi, bukan penulisan sejarah. Ketiga, penulis Gatholoco dan Darmo Gandul tidak jelas. Ki Kalamwadi yang tertera dalam naskah cetak adalah nama samaran. Ada yang beranggapan penulis aslinya adalah Raden Budi Soekardi atau bahkan Ronggo Warsito. Sedang penulis Babat Kadiri adalah Mas Ngabei Purbawijaya, Jaksa Agung Kadiri di masa kolonial Belanda dan diterbitkan oleh Boekhandel Tan Kun Sri Kediri tahun 1932. Keempat, tahun pembuatannya tidak jelas, namun diperkirakan pada akhir tahun 1800 sampai awal 1930-an. Saat itu merupakan era keemasan bagi kaum pemikir dan pergerakan sipil Indonesia yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi kebudayaan, keagamaan, hingga partai politik. Kelahiran Budi Utomo disusul dengan Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam di bawah pimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto adalah contohnya. Perlu diketahui, Cokro Aminoto dan Ronggo Warsito pernah sama-sama menjadi santri di pesantren Gebang Tinata di Ponorogo yang diasuh oleh Kiai Kasan Besari. Saat Cokro Aminoto memilih jalur politik melalui pergerakan Islam, Ronggo Warsito menjadi pujangga Keraton Surakarta yang cenderung dekat dengan Kejawen. Kelima, isi ketiga tulisan tersebut nyaris sama, yakni penyebab runtuhnya Majapahit dan pindah agamanya Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari Buddha ke Islam. Diceritakan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, menyerang Majapahit karena ayahnya Brawijaya V tidak mau masuk Islam. Brawijaya V akhirnya masuk Islam karena Majapahit telah runtuh dan atas bujukan Sunan Kalijaga sebagai utusan Raden Patah. Diceritakan juga peran istrinya Putri Campa yang disebut sebagai hadiah dari para wali untuk membujuk Brawijaya V agar mau masuk Islam. Kisah tersebut berbeda dengan sejarah yang ada dalam KKW Negara Kertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis tahun 1365 atau 13 tahun sebelum runtuhnya Majapahit. Kisah Raden Patah menyerang Majapahit juga berbeda dengan fakta sejarah lainnya.
terdapat campur aduk pengertian antara Bre Kertabumi dengan Girindra Wardana Dhyarana Wijaya. Ada yang menyebut keduanya orang yang sama, yakni Brawijaya V. Padahal beberapa serat atau kitab lain jelas membedakan keduanya. Bahkan Girindra Wardana sebenarnya menantu Brawijaya V. Namun ia menyimpan dendam karena ayahnya Suprabawa Girindra Wardana dikalahkan oleh Brawijaya V sehingga harus lari ke Daha dan membuat kerajaan bawahan. Mengacu pada prasasti Jiu, Brawijaya V alias Bre Kertabumi wafat setelah penyerangan yang dilakukan Girindra Wardana yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan Majapahit ke Daha. Dalam kronik Tiongkok disebutkan Girindra Wardana menjadi Raja Majapahit setelah mengalahkan Bre Kertabumi di tahun 1478. Tulisan ini diperkuat dengan prasasti Peta yang menyebutkan keluarga Girindra Wardana pernah berperang melawan Majapahit. Sampai di sini jelaslah Brawijaya V alias Bre Kertabumi tidak dibunuh oleh Raden Patah melainkan oleh Girindra Wardana. Demak baru menyerang Majapahit yang telah pindah ke Daha karena Girindra Wardana menjalin kerjasama pertahanan dengan Portugis yang saat itu mulai membangun benteng di Malaka. Serangan pertama Demak dilancarkan oleh Dipati Unus, penerus Raden Patah. Setelah itu Dipati Unus menyerang Portugis di Malaka dan gugur. Tahta Kesultanan Demak diteruskan oleh Raden Trenggono. Di bawah komandonya pada tahun 1527 pasukan Demak kembali menyerang Daha hingga luluh lantak karena Girindra Wardana tetap menjalin kerjasama dengan Portugis. Hal ini diperkuat dengan adanya serat Babat Sengkolo yang menyebut kerajaan Kadiri atau Daha runtuh setelah diserang oleh Sultan Trenggono. Penyerbuan ini sekaligus menandai berakhirnya kerajaan penerus Majapahit. Dengan demikian, Majapahit runtuh bukan diakibatkan oleh serbuan Raden Patah karena ayahnya menolak masuk Islam. Perang Demak dengan sisa-sisa kerajaan Majapahit juga bukan perang agama, bukan pula tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya, melainkan semata perebutan pengaruh dan kekuasaan di tanah Jawa. Perang semacam ini bukan hal pertama, karena sebelumnya penguasa Jawa juga silih berganti antara penganut Hindu dan Buddha. Keenam, adanya persamaan ramalan kebangkitan agama Budi setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Disebutkan Sabto Palon dan Naya Genggong menolak berpindah agama seperti Brawijaya V dan bersumpah telah akan kembali membawa ajaran Budi, di mana kedatangannya ditandai dengan letusan Gunung Merapi. Konon Sabto Palon merupakan penjelmaan Semar. Dalam serat Darmo Gandul, kebangkitan Majapahit setelah 500 tahun diucapkan oleh Sunan Benang atau Bonang setelah kalah berdebat dengan Buto Locaya. Lalu apa hubungannya dengan tahun 1978? Seperti diketahui, Majapahit runtuh pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. 500 tahun setelah 1478 adalah 1978. Dari berbagai perbincangan dengan tokoh-tokoh kejawen, kebangkitan Majapahit sudah terjadi di tahun 1978. Bahkan Presiden Soeharto yang saat itu dikelilingi banyak penasihat spiritual seperti Sujono Umardani sangat mempercayai akan kebangkitan Majapahit di tahun 1978. Sujono yang dijuluki Rasputin Indonesia mengacu pada Gregory Rasputin, ahli mistis dan orang kepercayaan keluarga Nicholas II, Tsar Rusia terakhir, membangun tempat-tempat spiritual seperti Jambe Pitu atau petilasan Ampel Gading di Gunung Serandil Cilacap, Jawa Tengah. Tahun 1978 juga menjadi tahun kemenangan bagi penganut aliran kepercayaan karena keberadaannya diakui oleh negara sesuai TAP MPR nomor 4/MPR/1978 tentang garis-garis besar haluan negara yang menegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Sebab saat itu hanya ada 5 agama yang diakui oleh negara, yakni Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Protestan. Artinya, penganut aliran kepercayaan seperti Budi Pekerti harus menjadi penganut salah satu agama resmi. Dengan keluarnya TAP MPR nomor 4/MPR/1978, penganut aliran kepercayaan tidak perlu menjadi pemeluk agama resmi. Perkembangan terkini TAP MPR nomor
MPR-1978 diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada tahun 2017, di mana aliran kepercayaan boleh dicantumkan dalam kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi demikianlah misteri tahun 1978. Meski tidak terbukti, bagi sebagian orang yang masih mempercayai suluk Kadoloco dan sejenisnya, tahun 1978 tetap dianggap sebagai tonggak kebangkitan.